Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom saudaraku. Jumpa lagi dalam program Cahaya Injil Jemaat GPD Damai Kota Sorong. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kebenaran firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan untuk saya dan saudara, untuk kita semua, dengan satu tema atau satu topik khotbah, yaitu kuberikan tema kuasa dari kesaksian. Sekali lagi, kuasa dari kesaksian. Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-33, firman Allah di sana berkata, "Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah." Gereja harus bersaksi, saudaraku. Gereja tidak boleh melalaikan tugas yang paling penting yang satu ini, yaitu tentang bersaksi. Kita tidak boleh berpikir bahwa apabila telah terlibat dalam berbagai pelayanan di gereja lokal, di gereja kita masing-masing, maka kita berkata itu sudah cukup. Padahal ada satu tugas yang sangat mendasar, yang paling penting, dan yang harus kita lakukan, dan ini juga adalah tentu perintah Yesus Kristus. Amanat agung, kan? Jadi saya dan saudara harus bersaksi. Ini juga perintah untuk kita semua dari Yesus Kristus sang kepala gereja, yaitu pergi menjadi kesaksian bagi Kristus. Ada beberapa poin, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kuasa dari kesaksian. Orang Kristen yang menjadi saksi Kristus tentu meliputi beberapa hal. Yang pertama, hidupnya tentu sudah diubahkan. Ketika kita menjadi saksi Kristus, yang pertama, hidup kita tentu lebih dulu diubahkan. Bagaimana kita mengubah orang sedangkan kita sendiri belum diubahkan? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saya yakin kita semua punya latar belakang yang berbeda-beda, punya latar belakang yang tentu semua itu mendatangkan malu. Kita hanya bisa tertunduk dan kita malu dengan perbuatan-perbuatan itu. Kita punya masa lalu yang buruk, tidak terkecuali juga dengan murid-murid Kristus. Mereka punya latar belakang juga yang berbeda-beda. Kita kenal juga dalam Alkitab ada seorang yang bernama Rasul Paulus, seorang mantan pembunuh. Tetapi kita melihat bahwa hidupnya diubahkan. Dia menjadi rasul yang paling luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena kita mengalami perubahan. Orang yang benar-benar dipenuhi Roh Kudus tentu hidupnya sudah mengalami perubahan. Perubahan itu nyata dari tingkah laku perbuatan kita semua. Jadi kehidupan yang lama sudah benar-benar hilang, dan hidup yang baru ada di dalam pimpinan Roh yang sekarang terlihat. Menjadi Kristen sejati bukan bergantung pada beberapa lamanya kita menjadi orang Kristen, atau seberapa pengalamannya kita menjadi seorang pelayan Tuhan, tetapi kepada perubahan hidupnya. Kekristenan itu terlihat ada pada perubahan hidupnya. Bagaimana kita mau tobatkan seorang pemabuk sedangkan kita saja masih minum mabuk? Bagaimana kita mau tobatkan si penjudi sedangkan kita sendiri masih berjudi, belum berubah? Jadi semua diawali atau dimulai dari perubahan hidup kita dulu. Satu kali ada seorang bapak di dalam sebuah kebaktian di gereja. Ini cerita. Kemudian dia diminta oleh seorang pemimpin pujian untuk bagaimana, atau seorang yang memimpin ibadah, jika ada jemaat yang mau bersaksi, ayo diberi kesempatan untuk bersaksi. Maka majulah seorang bapak ini, kemudian dia berkata, "Saudaraku, hari ini saya bersyukur boleh berada di tengah-tengah ibadah ini. Saya mau bersaksi bahwa saya ini seorang pemabuk keras, seorang pemabuk berat. Dulu saya mabuk satu hari bisa 10 botol, tapi saya bersyukur sama Tuhan saya banyak berubah. Dan hari-hari ini satu hari saya hanya tinggal minum 1 botol saja." Jadi saudaraku, ya tentu ini juga belum berubah. Jadi apa bedanya 1 botol dengan yang 10 botol? Jadi Tuhan mau kita jangan mengiring Tuhan setengah-setengah. Seluruh hidup kita
Kita totalitas hidup kita harus berikan kepada Tuhan. Jangan tangan kanan kita pegang setan, lalu tangan kiri kita pegang Tuhan. Jangan. Jadi seluruh hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Seluruh hidup kita, apapun yang kita kerjakan, semua harus memuliakan Tuhan. Yang kedua, yang pertama, orang Kristen yang menjadi kesaksian, yang pertama dia harus meliputi hidupnya harus diubahkan. Yang kedua, kesaksian yang berisikan kebenaran. Ketika seorang Kristen mau bersaksi, maka kesaksiannya itu harus berisikan kebenaran, bukan kesaksian omong kosong. Saya akan bacakan dalam Galatia pasal 1 ayat 6-9. Firman Tuhan berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Jadi ini nasihat penting dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Rupanya jemaat Galatia begitu terpikat, tergoda dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ada Injil-Injil yang omong kosong, ada Injil-Injil yang itu bukan berisikan kebenaran, Injil-Injil yang hanya menuntun mereka pada jalan celaka. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara, mari kita memberitakan Injil adalah benar-benar firman Allah yang itu berisikan kebenaran. Nah, kita tentu harus banyak membaca firman sehingga kita makin banyak tahu. Kita banyak menggali, banyak merenungkan firman Tuhan itu, Taurat itu siang dan malam. Jadi kesaksian itu harus benar. Kita lihat dalam sebuah persidangan ketika seorang saksi dihadirkan. Dalam persidangan tersebut, itu berarti bukan sembarang saksi. Harus orang yang benar-benar melihat langsung dan tahu persis pokok persoalan. Karenanya sebelum memberikan kesaksian atau keterangan, harus disumpah dulu kan? Kita lihat tangan satu terangkat dan tangan yang satunya lagi di atas kitab suci. Apapun itu agamanya, pasti melibatkan kitab suci di sana. Ada juga kitab suci yang ditaruh di atas kepala, lalu dengan menyampaikan sebuah kalimat, "Saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya." Jadi seorang saja mau menjadi saksi dalam persidangan, harus kesaksiannya itu nyata dan benar-benar dia mengalami secara langsung. Apalagi saya dan saudara memenangkan jiwa, apalagi saya dan saudara dalam memberitakan firman. Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Firman Allah dia kekal selamanya. Dia tidak dimakan zaman, dia tidak dimakan waktu. Dia memberikan kekekalan bagi saya dan saudara. Jadi pemimpin boleh berganti, keturunan terus berganti, tetapi firman Allah dia tinggal tetap. Ini buku hebat saya dan saudara. Dia punya kuasa, dia sanggup mengubah seseorang. Karena itu kita percaya pada kuasa firman Allah. Kuasa firman Allah ketika kita memberitakan dan memberikan kesaksian itu kepada orang, maka orang itu akan dia dijamah Tuhan dan kemudian dia mengalami dalam perubahan hidupnya. Dia mengalami yang namanya perubahan hidup. Jadi kesaksian kita harus berisikan kesaksian yang benar. Jadi saya dan saudara, mari kita memberikan kesaksian, yaitu firman Allah. Kesaksian kita bersumber dari firman Allah. Yang ketiga atau yang terakhir, kita semua adalah saksi. Jadi siapakah saksi itu? Saksi itu ya saya dan saudara. Termasuk juga saudara yang mendengarkan khotbah ini. Karena dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8, di sana firman Allah dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi."
Ada dua akibat kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Pertama, kita akan menerima kuasa, dan yang kedua, kita akan menjadi saksi Kristus. Petrus adalah murid Yesus yang sederhana. Latar belakangnya sebagai nelayan menunjukkan ia bukan seorang yang berpendidikan. Sebagaimana nelayan pada umumnya, ya tutur katanya lugas dan jauh dari penggunaan kosakata yang tinggi. Tetapi justru orang yang demikian, setelah mengalami perubahan hidup, setelah Roh Kudus turun atasnya, dia dipakai Tuhan untuk berkhotbah dan bersaksi tentang Kristus di hadapan banyak orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga Alkitab berkata dalam Kisah Rasul pasal 2, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hebatnya Petrus. Dia orang sederhana, orang biasa. Kita semua. Jadi siapakah Petrus? Dia hanya seorang nelayan. Siapakah saya dan saudara? Kita sama. Kita tidak jauh beda dengan Petrus dan murid-murid dan kawan-kawannya yang lain. Tetapi ketika kita percaya kuasa Roh Kudus, maka kita bisa menjadi kesaksian juga. Banyak orang Kristen sekarang malu bersaksi, malu melayani, malu beribadah, pergi ke gereja saja sembunyi-sembunyi supaya tidak dilihat orang. Bagaimana kita menjadi kesaksian? Kita bersaksi saja malu, beribadah saja malu. Tetapi herannya kalau bikin pelanggaran, bikin dosa itu yang tidak malu. Pergi-pergi ke tempat diskotik, pergi dansa-dansa di sana. Ada orang pergi dansa di sana, mereka tidak malu, padahal orang sedang menonton mereka. Jadi inilah dunia sekarang ini, saudaraku. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jadi Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan. Ayo mari kita bersaksi, saudaraku. Jangan tinggal diam. Kita memenuhi rumusan yang satu itu, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena dia telah mengutus kita semua untuk menjadi kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Izinkan saya untuk berdoa bagi kita semua. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Sudah menguatkan kami dan memberikan kami pencerahan, membuka pikiran dan hati kami. Bahwa kami ini semua adalah sebetulnya orang-orang yang siap dipakai Tuhan. Hanya kami saja yang terlalu merasa diri rendah. Sehingga sampai saat ini kami mungkin belum bersaksi, belum menyatakan kasih Tuhan kepada keluarga, saudara, dan bahkan orang terdekat. Pakai kami menjadi kesaksian sebagaimana Engkau memakai Petrus dan rasul-rasul yang lain. Kami bersyukur, kami terima firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi dalam Cahaya Injil di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.